Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan keputusan Gubernur Bali nomor 381-03P-HK-2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat di Wantilan, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Keputusan ini akan menjadi pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di seluruh desa, kelurahan, dan desa adat di Bali. Launching keputusan Gubernur Bali tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, para kadis, Bupati Gianyar Made Mahayastra, Ketua Majelis Agung Provinsi Bali, dan Ketua Forum Komunikasi Perbekal dan Lurah Sebali. Bupati Gianyar Imade Mahayastra mengatakan, saat ini Gianyar sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, seperti pembangunan alun-alun kota Gianyar, pembangunan pasar Gianyar dengan anggaran 250 miliar, serta rencana pembangunan mal sehingga Gianyar menjadi kota hidup di siang hari maupun malam hari. Berubahnya wajah Gianyar dengan pembangunan tidak terlepas peran Gubernur Bali. Terkait TPS 3R, Gianyar telah melaksanakan pengelolaan sampah di beberapa desa. Salah satunya Desa Taro menjadi desa percontohan. Ada regulasi Pergub 47 tahun 2019 tentang diterjemahkan oleh kepala desa dan jajarannya tentang pengelolaan sampah tersebut, serta adanya prarem di masing-masing banjar dan peraturan desa, serta ketersediaan masyarakat menjadi jembatan pelaksanaan Pergub tersebut. Gianyar telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber ini di beberapa desa yang kita jadikan pilot project. Nah, Pak Gubernur ternyata pantau sebali yang dijadikan percontoh adalah Desa Taro. Terima kasih seluruh warga Taro dan kepala desa Taro. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dalam pelaksanaan Pergub 47 tahun 2019 perlu adanya pedoman. Dalam menyusun pedoman ini, Gubernur mengundang para perbekal desa yang menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis sumber. Salah satu perbekal Desa Taro dan Bendesa Padang Tegal untuk melakukan paparan, sehingga hasilnya disusun dalam buku pedoman secara sistematis. Nantinya pedoman ini dapat dijadikan contoh desa-desa lain di Bali. Desa Taro menjadi salah satu contoh karena telah melaksanakan Pergub tersebut meski pedomannya belum ada, yakni bagaimana mengedukasi dan mengorganisir masyarakat, melibatkan para pihak menjalani apa yang diinginkan desa serta membuat sistem dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang ada, sehingga bisa melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik dengan semboyan desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Gubernur meminta pada tahun 2022 semua desa di Bali menerapkan pedoman ini. Dipilihnya Desa Taro ini karena Desa Taro merupakan desa tua dan memiliki peradaban. Diharapkan nantinya 2023 Bali bersih dalam urusan sampah. Saya sistematikan dengan konsep menjadi buku pedoman yang menjadi SK Gubernur supaya bisa diikuti oleh yang lain. Maka apa yang dilakukan itu saya uraikan satu sehingga mudah diikuti oleh siapapun juga, oleh orang yang pengetahuannya paling sederhana. Kalau kepala desa Taro bisa dilaksanakan, kenapa desa yang lain nggak bisa? Kalau kepala desa Punggul bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Dalam kesempatan tersebut diserahkan piagam penghargaan Bakti Pertiwi Bali Nugraha kepada desa dan desa adat atas prestasi dan pencapaian penerapan aturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan penyerahan dana CSR dari BPD Bali sebesar 50 juta rupiah. Penghargaan diberikan kepada perbekal Desa Taro, Tegalalang Gianyar, perbekal Desa Pakse Bali, Dawan Klungkung, perbekal Desa Punggul Abian Semal Badung, perbekal Bakti Serage Buleleng, dan Bendesa Padang Tegal Ubud Gianyar. Raiswantara, Bali TV.